Oh, he's in the clear, he's got away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa kembali dengan saya Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur, dengan program Bincang Bola, dan pada edisi kali ini adalah program spesial Pesta Bola Eropa. Kita tahu di benua Eropa sana telah digulirkan pesta bola turnamen negara-negara di Eropa, dan pada hari ini sudah memasuki babak per-8 final atau 16 besar. Untuk itu, Tribuners, kita akan membahas dan mempreview pertandingan-pertandingan di babak 16 besar ini, ya. Dan kita sudah menghadirkan narasumber-narasumber hebat untuk membongkar, mengulas, dan membuat preview prediksinya seperti apa. Untuk pertandingan pertama yang akan dibuka antara Wales melawan Denmark pada Minggu pukul 00, ya. Di situ kita tahu bahwa Wales yang tidak diunggulkan akan bertemu juga dengan Denmark. Tribuners, kami sudah mengundang dua narasumber hebat, ya. Salah satunya adalah, kita tahu pasti Tribuners tidak asing dengan Presiden The Maxman. Assalamualaikum Kakak Uca Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar ini Kakak Uca? Segar sekali kita setiap hari. Alhamdulillah. Untung ada sepak bola, ya. Ya, itulah yang membuat kita selalu bersemangat tiap hari. Dan kita akan membahas pesta bola Eropa. Pesta bola Eropa, yes, ya, Wales. Betul. Oh, Wales. Ternyata jagonya Kakak Ocha ini, Presiden The Maxman adalah Wales, ya. Dari sudah cocok karena kita akan membahas Wales melawan Denmark. Dan untuk mendampingi Kakak Ocha, ya, pada pesta bola Eropa kali ini, Tribun Timur sudah menghadirkan Ketua Manchester Fans Club Chapter Makassar. Ada Alamsa, atau yang akrab disapa dengan Bang Alis. Assalamualaikum Bang Alis. Alhamdulillah. Kayaknya lebih cocok kayaknya dengan Alis ini, ya Kakak Uca, ya. Oke. Oke. Jadi Tribuners, sebagaimana pertandingan pada pesta bola Eropa, kami akan mengulas atau membuat preview seperti apa sih kekuatan dari kedua tim yang akan tampil pada babak 16 besar ini. Kita tahu, ya, Wales dan juga Denmark yang akan tampil pada pertandingan pembuka babak 16 besar ini sama sekali tidak diunggulkan, ya. Mungkin Kakak Uca seperti apa pandangannya dengan kedua tim ini nih Kakak Uca? Jadi di pesta bola Eropa tahun ini itu saya melihat, kalau saya sih Kakak Rip, selalu mendukung itu tim yang tidak diperhitungkan. Oh begitu, cocok dua-duanya ini tidak diperhitungkan Kakak Uca. Walaupun saya sebenarnya negara yang saya mengidolakan itu Spanyol, terus Inggris dan Belanda. Banyak sekali ini Tribuners ini. Nah, di babak awal ini itu saya selalu melihat tim yang menjadi kuda hitam. Tidak diperhitungkan tetapi bisa membuat kejutan-kejutan. Betul. Nah, Denmark dan Wales ini, ya. Termasuk Turki dengan Ukraina itu kan tidak diperhitungkan. Iya, tapi yang Ukraina dan Turki sudah tidak lolos. Jadi kalau empat-empatnya lolos sebenarnya ini, itu saya tetap mendukung siapapun yang lolos. Oh begitu. Tapi kalau tidak ada lolos sama sekali, maka pilihan saya ada di negara yang saya bilang tadi, tiga negara itu. Iya. Dan saat ini ada Denmark dan Wales ini, Kak. Ya, ini kalau khusus sekali. untuk Wales seperti apa nih Kak Uca melihat tim ini yang, ya, kita tahu dia menjadi runner up grup, ya.
dengan 1 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Betul. Ya, dia bisa lolos di sini dengan satu grup dengan Italia dan Swiss dan sebagainya. Ini Kak Ocha ya, bagaimana? Seperti apa ini? Kalau saya sih sebenarnya tim dinamik sebenarnya yang tadi ini saya mau. Begitu. Iya, saya mau mau dukung. Tetapi karena ada si Bale. Oh, Gareth Bale. Gareth Bale. Jangan kita bilang si Bale, nanti orang Makassar mengatakan ikan ini kan Bale kan. Bale. Betul kan? Karena ada Gareth Bale ini sehingga saya tinggalkan Denmark. Oke. Nah, kenapa saya pilih Wales? Karena saya melihat ini sosok dari Gareth Bale ini. Gareth Bale ini sangat fenomenal. Iya, dia itu di usianya 13 tahun sudah masuk di tim profesional, klub profesional betul. Ya. Terus dia mengantar sejak masuk memperkuat Real Madrid. Itu membawa di 2013 sampai 2014 itu dia membawa Real Madrid itu 4 Piala Champion. Weh, banyaknya itu 4 Piala Champion. Iya, juara. Oh, saat itu yang 3 tahun beruntut itu ya. 2013, 2014, 2015. Itu mengantar Real Madrid itu. Nah, ini dan kebetulan juga tandemnya juga kan ada Ronaldo. Oh, di Real Madrid. Sehingga saya memilih sepertinya Presiden The Maximin pecintanya Real Madrid. Oh iya, waktu saya ke Madrid iya kan. Baju-bajunya Gareth Bale dengan Ronaldo itu yang banyak saya dapat jaket juga mungkin deh. Wah, nanti setelah acara ini saya meminta khusus ini baju kedua tim ini. Jadi Tribuners, Kakak Ocha mendukung tim Nas Wales ini ya ceritanya ini. Apa lagi gerangnya itu? Apanya? The Wales Dragon. Oh betul. Naga Wales ya. Kebetulan juga mantan pemain PSM kan. Betul. Ada gelarnya The Dragon juga ya. Juga. Siapa yang namanya? Ferdinand Sinaga. Ferdinand atau pada kerasnya kuat Ferdinand. Iya betul. Ya ini namanya Presiden The Maximin. Jadi selalu PSM akan ikut juga diperbincangkan di sini ini Tribuners. Karena sebenarnya saya ini Tribuners tidak terlalu suka Giano. Tapi kalau bicara tentang PSM biar 5 hari 5 malam gitu. Begitu ya. Oke. Tribuners, sekarang kita berpindah kepada Deng Alis ya. Lebih cocok Deng Alis ya. Dan kita berpindah bagaimana dengan kekuatan Denmark ini, karena kita tahu di penyisian grup Denmark Tribuners di pertandingan pertama kalah. Di pertandingan kedua kalah lagi. Di pertandingan ketiga meledak ini Denmark dan lolos sebagai runner up. Bagaimana Bang Alis, Deng Alis ini menanggapi kekuatan Denmark ini? Kalau saya lihat ya dari babak penyisian mungkin Denmark belum beruntung. Iya. Artinya karena sosok gelandang yang diidolakan di Denmark itu seperti kayak betul di pertandingan Eriksen itu mengalami kena serangan jantung. Iya betul. Pertandingan pertama lagi. Jadi rohnya Denmark itu hilang di lini tengah pengatur serangnya di Denmark itu. Jadi sedikit pincang di 2 pertandingan jadi lepas. Sebenarnya kalau dilihat dari satu grupnya ini, kemungkinan besar juga Denmark yang ini yang bisa dominan di grup itu ya. Seperti itu. Bisa mengimbangi Belgia. Betul. Karena kita tahu di grupnya ini Belgia menyabet 3 pertandingan dengan 3 kemenangan kan. Betul. Apalagi di slot pemainnya di Denmark itu ada seperti anak dari legend Peter Schmeichel. Betul. Ada anaknya itu Kasper Schmeichel ya. Betul. Terus ada sosok leader Simon Kjaer dari AC Milan. Betul. Terus ada Andre Christensen dari klub Chelsea yang juara Liga Champion ini Tribuners ya. Betul. Saya dukung Denmark ini karena ada beberapa dari main di Liga Inggris. Sebenarnya kalau secara pribadi ya saya dukung Inggris. Fans Manchester City kan. Ada beberapa pemain City di situ juga. Betul. Ada John Stone, ada Phil Foden, terus ada Sterling. Tapi Tribuners jangan lupa bahwa di tim Denmark ada juga striker andalan di situ namanya Martin Braithwaite.
pendukung Barcelona pasti tahu itu kan. Siap. Ya, Tribuners, tapi kita tahu dua kekuatan ini seperti tadi sudah diantarkan oleh Kakak Ocha, Adeng Alis, bahwa Denmark ini tim yang tidak diunggulkan sebagaimana Wolves. Tapi Denmark ini benar-benar luar biasanya karena dia adalah tim yang solid ini ya, dengan Alis ya. Betul. Tidak tertumpu pada satu atau dua pemain. Betul. Buktinya tanpa Christian Eriksen Bisa ya, menghidupkan mereka semuanya. bisa lolos ke babak 16 besar pesta bola Eropa ini. Kalau di pertandingan nanti melawan Wolves seperti apa ini dengan Alis? Kalau saya mungkin akan lebih apa namanya, lebih meledak juga. Karena kenapa? Dilihat pertandingan terakhir, Denmark ini sepertinya sudah mendapatkan ramuannya. Betul. Untuk lolos di fase grup kemarin. Apalagi secara 5 pertandingan terakhir melawan Wales itu, Denmark itu head to headnya ya, secara betul, head to head secara itu head to head. Denmark unggul 3 kali menang, 2 kali kalah. Okay. Apalagi di 2018 Denmark unggul 2-1 pada saat itu. Siap. Ini artinya dari materi bahwa Denmark ini memang tidak diunggulkan dan dia memang soliditas timnya yang tinggi ini ya. Oke, saya kembali ke Kak Ocha ini terkait dengan Wolves. Sudah dikatakan head to headnya unggul ini Denmark nih Kak Ocha. Bagaimana ini dengan Wolves? Apakah akan mengalah atau seperti apa ini? Wah, pasti tahu ndak mau dikalah. Itulah pasti Tribuners catat karena kalah kan. 5 pemain unggulannya Wolves ini ada catatan saya baca ya. Iya. Itu pertama Gareth Bale tadi ya, terus Aaron Ramsey, betul. Terus Daniel James, terus Ethan Mpadu. Oh iya, salah satu pemain dan andalan Ben juga. Davies. Oke, Ben Davies. Nah, ini semua ini pasti di posisi masing-masing. Iya. Itu pasti sudah juga sama dengan tadi Denmark. Dia akan meramu timnya karena pertama waktu melawan Turki itu kan menang 2-0. Ya, 2-0. Nah, ini awal yang sangat manis buat Wolves untuk bisa membawa timnya semakin baik di fase-fase berikutnya. Iya, di babak 16 di babak 16 besar. Ini ya, kenapa? Tribuners, Karena sudah ada dia punya mental. Iya. Di awal itu sudah baik. Menang di situ. Di awal itu sudah membawa mentalnya semakin baik. Tinggal melanjutkan performa. Betul. Jadi kalau mental di awal sudah baik, itu sudah bisa peraciknya, pelatihnya. Pelatihnya namanya Robert Page ini dia akan meramu lebih bagus lagi untuk fase-fase berikutnya. Dan saya yakin bisa jadi Wolves ini yang saya bilang tadi betul-betul kuda hitam yang betul-betul bisa menggigit nanti. Oke. Kuda hitam kan Kakak Ocha bilang akan menggigit. Jadi Denmark yang dinamit akan digigit oleh naga ini Tribuners. Iya. Betul. Oke, tahan dulu Tribuners, komentar 2 narasumber saya ini. Kita jeda. Berkelahi dia listener. Jangan dulu, jangan dilanjutkan dulu. Kita tahan dulu komentarnya ini Tribuners. Kita akan kembali setelah jeda yang lewat berikut ini. Super Friend, mau dapetin hadiah menarik sambil nonton keseruan pesta bola Eropa? Kamu bisa join Euphoria dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur augmented reality bertemakan negara-negara spesial pesta bola Eropa. Caranya gampang banget, langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dan langsung daftarkan akun kamu untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Moment kamu. 30 peserta dengan poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai 500.000. Tunggu apa lagi? Yuk langsung join keseruannya dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa menggunakan hashtag Super Challenge, Dare Town, Soccer Moment, I Dare, dan Super Mentong. Oh, he's in the clear, he's got away.
Tribuners, kembali lagi dengan saya Arifudin Usman di Bincang Bola edisi spesial Pesta Bola Eropa. Wah, saya sampai belibetan karena saking semangat ini. Tribuners, ya. Oke, Tribuners, pada sesi kali ini kita akan jauh lebih ke dalam dan mungkin kita akan merunut terkait dua kekuatan yang akan bertanding, Wales melawan Denmark pada Minggu pukul 00, tepatnya pada hari 26 Juni, ya. Dan kita tahu Wales ini Kakak Uca, kita kembali karena Kak Uca ini memilih Wales tadi, ya, sedang Deng Alis memilih Denmark. Kita tahu kekuatan Wales ini kita tidak bisa sepelekan. Selain tadi sudah disebutkan 5 pemain-pemain andalannya, dan terbukti mereka ini mampu tembus sampai babak semifinal di gelaran yang sama Pesta Bola Eropa pada 5 tahun yang lalu. Ya, saat itu kalah dari Portugal yang kemudian menjadi juara. Betul. Ya. 4 besar itu ya, Kak Karim? Ya, artinya kalau semifinal kan 4 besar, Kak Uca. Seperti apa itu, Kak Uca? Ya, ini biasanya tim-tim seperti Wales ini, tim-tim siapapun yang mendapat pengalaman berharga di musim sebelumnya, itu kalah dari Portugal. Ini pasti belajar dari kekalahan tersebut. Dan ini bagusnya Wales ini karena tadi diperkuat 5 pemain-pemain dan itu tidak berubah. Ini pasti taktik, komposisi dan ramuan dari pelatihnya ini akan sangat berarti nanti. Saya yakin dan percaya Wales tidak akan mengulang sejarah 4 tahun yang lalu. Dan dia ini, makanya saya bilang kalau Wales ini bisa lolos lagi di perempat final, wah, hati-hati semua. Kuda hitam betulan. Bukan kuda hitam tadi karena namanya tadi The Wales Dragon, ya. The Wales Dragon. Naga hitam betul. Hati-hati Portugal. Kemarin yang juara siapa? Portugal ya, hati-hati Portugal. Nah, ini bisa jadi batu sandungan betul nanti nih tim. Begitu Wales lolos di 4 besar, karena sudah mendapatkan pelajaran 4 tahun yang lalu. Dan ini tidak pasti akan berulang. Dan sejarah itu biasa ada sih berulang juga, tetapi betul. Tapi paling tidak Wales akan belajar dari pengalaman itu. Oke, saya berpindah ke Deng Alis ini terkait dengan Denmark. Pasti ya mungkin kita merujuk pada pengalaman pesta bola, ya, pada tahun 1992. Ketika itu Denmark meledak betul, ya. Makanya mendapatkan gelar sebagai The Dynamite itu karena pada tahun 1992 Denmark menjadi juara, ya, Pesta Bola Eropa itu. Ya, ketika itu dia menggantikan Yugoslavia yang saat itu sedang berkecamuk perang di dalam negeri. Dia diperintahkan oleh UEFA menjadi mewakili menggantikan Yugoslavia. Saat bertanding di Pesta Bola Eropa dia menjadi juara saat itu. Mungkin ada seperti apa ini Deng Alis melihat ini fenomena dari Denmark ini? Kalau untuk secara fenomenalnya dilihat di Denmark ini sudah terlihat dan sudah melahirkan juga beberapa legend, seperti kayak Thomasson itu, ya, John Dale Thomasson, ya, betul. Kalau kita lihat tipikal gaya permainannya memang juga kan seperti julukan Denmark, meledak-ledak, ya. Dan sampai terikat kontrak dengan AC Milan. Yang saya tahu itu seperti itu. Oke. Tribuners, ya mungkin tadi di sini menambahkan terkait dengan Denmark 92. Ya mungkin Deng Alis masih ingat ada kakak beradik di situ namanya Michael Laudrup sama Brian Laudrup yang membawa jadi juara. Sama siapa tadi yang kiper andalan Denmark? Peter Schmeichel. Yang saat itu menjadi andalan dari MU, musuhnya Manchester City lagi, kan? Sebenarnya saya mau sebut itu dalam sejarah. Oke, Tribuners, terkait dengan prediksi mungkin berikutnya ini. Ya, kita tahu di babak 16 besar ini kedua tim ini sama-sama yang tidak diunggulkan. Tentunya akan juga memberikan kejutan, meskipun tadi Deng Alis sudah menyebut head to head-nya Denmark unggul 3 kemenangan berbanding dengan 2 kekalahan. Nah, untuk masing-masing ini seperti apa prediksi siapa yang lolos dan berapa gol yang dicetak atau siapa yang akan mencetak gol? Kalau saya ke Kakak Uca lagi. Kalau saya ini Bale itu tidak
pada saat melawan Turki itu kan Bale mendapatkan kesempatan tendang penalti ya. Betul. Oh iya, betul. Iya, tapi gagal. Gagal menendang penalti. Gagal memasukkan bola tersebut. Nah, Bale karakter tipikalnya yang saya melihat waktu di di klubnya Real Madrid, di Real Madrid atau Tottenham Hotspur sekarang. Iya, di Real Madrid dan Tottenham Hotspur sekarang itu dia itu selalu mengambil pelajaran berharga dari setiap kegagalannya. Jadi kegagalan ini bisa menjadi mimpi buruk sampai betul-betul mereka sampai dia membawa kembali, betul, sampai mungkin pulang ke rumahnya tidur dia akan terngiang-ngiang mimpi buruknya. Nah, dia ini pasti akan lebih fokus dan percaya diri lagi karena dihantui oleh pengalaman buruk tadi yang tendangan penalti yang notabene 90% bisa masuk, itu tidak masuk, dan ini akan menjadi pelajaran berharga buat Bale. Dan kalau Bale bisa membawa timnya ini lolos, dan saya yakin siapapun nanti yang dia akan lawan ini di babak perempat final ini, itu betul-betul masyarakat dunia, bola Eropa itu tertuju sama dia. Betul. Karena pengalaman 4 kali berturut-turut memberikan Piala Champion. 3 kali berturut-turut ya. 3 kali, 3 kali. Itu pengalaman berharga sekali. Iya. Makanya dia diberikan tanggung jawab sama pelatih negaranya untuk membawa timnas negaranya ini jauh lebih baik. Gitu Kak Karim. Oke. Jadi Kakak Ocha masih belum bergeser dari Wales. Dia tetap mati-matian mendukung Wales ini Kak Ocha ya. Dulu. Nanti berapa kira-kira skor Kak Ocha? Ya, sahabat bisa terulang lagi tahu dengan Turki, walaupun nanti lebih kuat lagi lawannya 2-0. Oh, 2-0. Banyak itu Tribuners kalau bilang 2-0. Luar biasa. Sekarang dari saya berpindah ke Deng Alis ini pasti tidak bisa mau kalah juga ini Kak Ocha. Denmark seperti apa ini Deng Alis? Kalau lolosnya di 16 besar ini dengan bermodal pertandingan terakhirnya kemarin lawan Rusia 4-1. Kalau untuk dilihat dari segi komposisi pemainnya ini tidak ada untuk perubahan. Artinya akan lebih menyatu, lebih ngotot untuk mengalahkan Wales seperti itu. Mungkin kayak kemarin tuh yang menjadi match of the match-nya itu Andre Christensen yang notabene adalah back gitu ya, back tengah ya. Betul, terus ditambah Kasper Schmeichel itu dibilang untuk di lini belakang ya sedikit kita lebih unggul lah. Oh begitu. Betul. Terus untuk misalnya mengantisipasi adanya adu penalti, kita lebih unggul lagi dengan adanya kiper Kasper Schmeichel. Wah, iya, saya mungkin mau tambahkan ini itu yang dipikirkan juga. Betul ya. Di Denmark ini memang ahlinya mencetak penjaga gawang ini. Karena kita tahu di Denmark ini ada 2 kiper yang menjadi andalan betul. Kasper Schmeichel itu adalah generasi dari Peter Schmeichel. Tapi satu tunggu dulu. Karena dia yang akan dilawan ini adalah Wolves yang notabene adalah satu klub ini. Kasper Schmeichel dengan Danny Ward ini. Kipernya dari Wolves ini Danny Ward, dan itu satu klub di Leicester City. Ya ini persaingan antara kiper juga ini. Bagaimana ini? Kalau saya melihat dari segi pengalaman dari Peter Schmeichel sedikit unggul untuk secara pribadi buat dia, karena secara kepercayaan di klub masing-masing itu walaupun sama satu klub itu, tapi lebih dipercaya namanya Kasper Schmeichel karena dari beberapa catatan clean sheet-nya di Liga Inggris itu Leicester City ya. Ya, kita lihat sendiri secara clean sheet-nya juga cukup bagus dan dipercaya sebagai kiper utama di Denmark. Seperti itu. Iya, kita tahu Tribuners bahwa Kasper Schmeichel ini menjadi pilihan Brendan Rodgers untuk dimainkan secara reguler di Leicester City. Dan sayang saja, kurang beruntung ini Leicester City tidak lolos di fase Liga Champions untuk musim berikutnya, karena di pertandingan terakhir dia kalah kan. Akhirnya tergeser poinnya oleh Chelsea yang naik ke peringkat keempat untuk kemudian lolos ke Liga Champions. Oke. Berapa kira-kira untuk prediksi skor dengan Alis?
mungkin mengulangi 2018-21 lah. Oh, tipis-tipis ini kita tahu karena Denmark ini di pertandingan terakhir membabak belurkan Rusia 4-1. Yang ditakuti itu cuman ini, Gareth Bale. Oh, karena dia selalu tidak pasti posisinya di mana, kadang di sayap, betul. Masuk ke tengah, jadi striker, jadi ke kiri lagi dia, kadang tidak ditahu prediksinya kemana dia. Makanya Gareth Bale ini itu mau dijual, dilepas oleh Real Madrid itu sampai 600 miliar itu ya. Miliar. Ini sangat luar biasa untuk menutupi belanja klubnya, tahu. Jadi makanya saya bilang ya hati-hati tapi ya sebenarnya kan ini dua Denmark dengan Wales ini itu pilihan saya. Betul. Karena saya itu yang saya bilang dari awal tadi, saya suka tim yang tidak diperhitungkan, diunggulkan. Ya siapapun ini, Wales atau Denmark maju sampai di final, salah satunya kita dukung. Oke, Tribuners, itulah tadi ulasan dari dua narasumber hebatnya Tribun Timur yang hadir pada hari ini untuk mengulas pertandingan yang akan tayang pada malam ini antara Wales melawan Denmark pada hari Minggu, ya. Kita tahu dan jangan lewatkan pertandingannya. Oke, Tribuners, sekian. Kita jumpa pada edisi berikutnya. Yeah. Oh, he's in the clear, he's got away. Super Friend, mau dapetin hadiah menarik sambil nonton keseruan pesta bola Eropa? Kamu bisa join Euphoria dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur augmented reality bertemakan negara-negara spesial pesta bola Eropa. Caranya gampang banget, langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dan langsung daftarkan akun kamu untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Moment kamu. 30 peserta dengan poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai 500.000. Tunggu apa lagi? Yuk langsung join keseruannya dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa menggunakan hashtag Super Challenge, Dare Town, Soccer Moment, I Dare, dan Super Mentong.